വീഡിയോയില്ല, അത് വീഡിയോ, അത് വീഡിയോ. Video ini adalah bukti wajah asli seorang pria, sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang di sekitarnya. Kisah ini dimulai pada tahun 2012 di distrik Kolam, Kerala. Di sana ada sebuah desa kecil bernama Devagiri. Di tahun 2012 itu, festival tahunan kuil sedang berlangsung. Tak jauh dari area festival, tinggallah sepasang suami istri bersama dua putri mereka. Putri bungsu mereka, Atulya, adalah yang paling mereka sayangi. Saat itu usianya baru 18 tahun dan baru saja masuk kuliah. Atulya pergi ke festival kuil bersama teman-teman sekampungnya. Saat ia menikmati kerlap-kerlip lampu dan musik, seorang pria memperhatikannya. Begitu melihatnya, pria itu seperti langsung terpesona oleh kecantikannya. Meski usianya terpaut 10 tahun lebih tua dari Atulya, hanya dengan satu pandangan, ia merasa jatuh cinta. Nama pria itu adalah Satis. Satis mendekati Atulya di festival dan mencoba mengajaknya berbicara, berharap ia bisa menjadi bagian dari hidupnya. Tapi awalnya Atulya sama sekali tidak tertarik. Setelah mencari tahu semua hal tentang Atulya, siapa dia, di mana rumahnya, seluruh latar belakangnya, Satis langsung pulang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Tak lama kemudian, Satis dan ibunya mendatangi rumah Atulya dengan membawa satu permintaan, yaitu lamaran pernikahan. Satis Shankar, yang juga berasal dari distrik Kolam, berasal dari keluarga kelas menengah sederhana. Dinding kamarnya dipenuhi poster negara-negara lain. Siang malam, ia bermimpi pergi ke Uni Emirat Arab, mendapat pekerjaan bagus, dan membuktikan bahwa ia bisa sukses. Akhirnya setelah bertahun-tahun berusaha, mimpinya terkabul. Ia mendapat pekerjaan di Sharjah. Sedangkan keluarga Atulya hidup dalam kondisi pas-pasan. Jadi ketika lamaran datang dari seorang pria yang sudah bekerja di Uni Emirat Arab, mereka sulit menolaknya. Kedua keluarga bertemu dan berbicara, lalu pernikahan pun disepakati di tahun yang sama. Pertunangan berlangsung setelah Atulya genap berusia 18 tahun. Mereka bertukar cincin dan Atulya tetap melanjutkan kuliah. Namun setiap kali ia berbicara dengan teman atau berdiri bersama seseorang, Satis langsung bertanya, "Kamu bicara dengan siapa? Kenapa berdiri di sana? Kenapa bersama mereka?" Karena sikap itu, Atulya mulai berpikir, "Aku tidak bisa hidup dengan orang seperti ini. Kalau aku menikah dengannya, hidupku pasti penuh masalah." Kemudian Atulya berkata tegas kepada orang tuanya bahwa ia tidak mau pernikahan itu. Bahkan ia mengembalikan semua perhiasan dari pihak keluarga calon suami dan menyerahkannya kepada orang tuanya sambil berkata, "Tolong jangan paksa aku tidak setuju." Orang tuanya memahami dan mendukungnya. Tetapi ketika keluarga Satis mendengar kabar itu, mereka segera datang dan memohon kepada orang tua Atulya. Namun keputusan keluarga Atulya tetap sama. "Anak kami tidak menyukainya. Kami tidak ingin pernikahan ini." Begitu mendengar hal itu, Satis langsung masuk ke kamar Atulya. Ia mendekatinya, menyentuh kakinya, dan memohon, "Aku tidak akan bertanya seperti itu lagi. Aku tidak akan membuatmu kesal. Tolong biarkan kita menikah." Ia mengubah nada suaranya, mencoba meyakinkan Atulya dengan emosi. Setelah semua drama itu, akhirnya pernikahan antara Atulya dan Satis ditetapkan. Pada tahun 2014, mereka menikah dengan meriah di Kolam. Atulya memasuki kehidupan baru sebagai pengantin, rumah baru, orang baru, aturan baru, dan beban tanggung jawab yang tiba-tiba menumpuk di pundaknya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Satis mengatakan bahwa kontrak visanya akan segera berakhir dan ia harus kembali ke Sharjah secepatnya. Sejak saat itu dimulailah kehidupan pernikahan jarak jauh. Atulya di Kerala, Satis di Uni Emirat Arab. Saat itu Atulya sedang hamil dan harus melewati semuanya sendirian. Pada tahun 2015, ia melahirkan seorang putri bernama Aa Radhika. Tapi bahkan pada hari persalinan, suaminya tidak berada di sisinya. Saat itu kebahagiaan terasa kalah oleh kesedihan dan perjuangan.
Dari tahun 2015 hingga 2022, hidup Atulia terus berpindah antara dua rumah. Kadang tinggal dengan orang tuanya di Jafara, kadang di rumah mertuanya di Sastam Kota. Ia menjalani peran sebagai menantu dan ibu, bergerak ke sana kemari tanpa jeda. Namun kekuatan terbesar dalam hidupnya selalu anaknya, Aa Radhika. Memikirkan masa depan putrinya, pendidikan, kebutuhan, dan kesejahteraan membuat Atulia terus bertahan. Tetapi kenyataan hidup jauh lebih keras. Masalah uang, biaya sekolah, dan rasa kesepian perlahan menambah tekanannya setiap hari. Sedikit demi sedikit, panggilan telepon yang dulu penuh kata-kata manis berubah menjadi keluhan, pertengkaran, dan saling menyalahkan. Pada tahun 2023, Shatis meminta Atulia pindah ke Arab agar ia juga bisa bekerja di sana. Setelah mempertimbangkan semuanya, Atulia memutuskan pergi ke Sharjah, tinggal dengan suaminya, dan mulai mencari pekerjaan. Sebagai seorang ibu, keputusan itu sangat menyakitkan. Ia membuat pengorbanan besar. Ia meninggalkan putrinya yang berusia 10 tahun dalam perawatan kakek neneknya, lalu terbang ke Dubai. Setibanya di Sharjah, ia harus belajar bahasa baru dan menyesuaikan diri dengan budaya yang sama sekali berbeda. Minggu-minggu pertama terasa sangat sulit, sampai akhirnya ia mendapat pekerjaan sebagai asisten sales di sebuah shopping mall di Sharjah. Hidup terus berjalan hingga tahun 2025. Pada 19 Juli 2025, setelah Atulia merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dan berbicara dengan gembira kepada orang tuanya, sebuah kabar datang pada siang hari, kabar yang mengguncang semua orang. Ketika Shatis pulang hari itu, apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku ketakutan. Perlahan ia membuka tirai kamar, mengangkat pandangannya ke arah kipas di langit-langit, dan di sanalah Atulia berada. Panik, ia memeriksa nadi Atulia. Tak ada tanda kehidupan, tak ada gerakan sedikit pun. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan langsung menelepon keluarga Atulia. Saat keluarga Atulia mendengar kabar itu, seketika suara di seberang telepon menghilang. Mereka tidak percaya, tidak bisa memahami apa yang terjadi. Setelah menutup telepon, Shatis langsung menghubungi nomor darurat. Dalam beberapa menit, polisi dan tim medis tiba. Mereka menutup kamar, mengambil banyak foto, lalu membawa jenazah ke rumah sakit. Petugas mengambil pernyataan singkat darinya. Shatis berkata, "Aku baru pulang kerja. Pintu setengah terbuka, dan saat aku masuk, aku melihat ini." Namun sejak awal, sikap polisi terasa aneh. Hanya dalam beberapa jam, mereka menyiapkan laporan yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi adalah pilihan Atulia sendiri. Tetapi keluarga Atulia tidak menerimanya. Mereka berkata lantang, "Itu tidak mungkin. Kenapa anak kami melakukan hal seperti ini? Dan kalaupun iya, pasti ada penyebabnya." Mereka menuduh Shatis sebagai penyebab tragedi itu. Mereka bahkan mengungkap sebuah rahasia kelam yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Sebuah rahasia yang mereka tunjukkan kepada media dalam bentuk rekaman video yang sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Dalam video-video itu, Shatis terlihat mengancam Atulia, kadang mengangkat kursi, kadang memegang benda lain, kadang berteriak dan memakinya dalam keadaan mabuk. Dan inilah titik balik yang membelah kasus ini menjadi dua sisi. Di satu sisi ada laporan resmi yang dibuat oleh polisi Sharjah. Di sisi lain ada tuduhan keluarga dan bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Saat jenazah Atulia dibawa kembali ke Kerala, keluarga semakin menekan pihak berwenang. Mereka menuntut agar dilakukan autopsi ulang, dan tak lama kemudian kasus ini dibawa ke Paripalli Medical College untuk pemeriksaan kedua. Autopsi kedua dilakukan dan kebenaran yang muncul mengejutkan semua orang. Laporan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa ada 46 luka di tubuh Atulia. Tangan, kaki, punggung, bahkan wajahnya memiliki bekas luka yang dalam dan sangat terlihat. Dan yang paling penting, ada bekas tekanan di lehernya yang menunjukkan adanya dugaan pencekikan. Ini terlihat jelas perbedaannya. Apa yang ditulis dalam laporan polisi pertama dan apa yang ditemukan dalam laporan Kerala.
Hasil otopsi kedua mengubah arah kasus sepenuhnya. Ini bukan lagi sekedar tragedi pribadi. Kasus ini berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. Pernyataan keluarga Atulya tiba-tiba memiliki bobot yang jauh lebih besar. Luka-luka di tubuhnya cocok dengan video, pesan suara, dan bukti lain yang mereka berikan kepada polisi. Keluarga mengungkap semua yang dialami putri mereka, semua penderitaan yang selama ini ia telan sendiri, meski ia tidak pernah menginginkan hidup seperti itu. Di usia yang begitu muda, ia menikah dengan pria itu dan masuk ke rumahnya. Sejak saat itu, hidupnya perlahan terisi rasa sakit. Ia mengalami penyiksaan baik mental maupun fisik. Salah satu masalah besar adalah kebiasaan minum satis. Hampir setiap malam, ia pulang dalam keadaan mabuk. Ia memulai pertengkaran tanpa alasan, berteriak, melempar barang, dan berubah menjadi seperti orang gila. Semua ini perlahan menghancurkan ketenangan dan kepercayaan diri Atulya. Awalnya ia tidak menceritakan apapun kepada orang tuanya. Ia mencoba menyembunyikan semuanya, bahkan berharap keadaan membaik. Namun masalah-masalah serius terus terjadi berulang kali. Setelah bertahun-tahun, sikap Satis semakin berubah, semakin buruk. Kadang ia bersikap manis lewat telepon, tapi di waktu lain ia bisa marah besar, kasar, dan melecehkan hanya karena hal kecil. Lalu pada tahun 2023, setelah Atulya pindah ke Sharjah, semuanya menjadi semakin gelap. Setiap malam, Satis pulang dalam keadaan mabuk. Dan setelah minumnya habis, ia menampung urinnya sendiri dalam gelas kosong dan memaksa Atulya meminumnya. Ia memaksanya berkali-kali. Bayangkan tingkat rasa sakit, hinaan, dan ketakutan yang dialami wanita muda ini. Atulya bahkan merekam semuanya, setiap tangis, setiap ancaman, dan mengirimkan rekaman itu kepada teman-temannya dan kakak perempuannya. Saat penyiksaan semakin parah, ia akhirnya mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak bisa hidup dengan Satis lagi. Ayah Atulya datang ke Sharjah untuk bertemu Satis, atau lebih tepatnya untuk menegurnya dan mencoba membuatnya sadar. Beberapa laporan media mengatakan bahwa keduanya sempat bertengkar hebat, dan ayah Atulya sampai turun tangan sendiri agar keadaan tidak semakin buruk. Ia bahkan memperingatkan Satis, "Kalau kamu menyakiti putriku lagi, kami akan membawanya pulang." Situasinya sudah sangat serius saat itu. Namun bukannya menyelesaikan masalah, semuanya justru ditutupi dengan alasan kompromi dan penyesuaian. Setelah itu, sikap Satis sama sekali tidak berubah. Karena itulah, Atulya akhirnya pulang ke India. Beberapa waktu kemudian, Satis juga pulang ke India. Dan setelah banyak berbicara, memohon, dan meyakinkan, ia berhasil membawa Atulya kembali ke Arab. Satis datang dengan air mata buaya, berpura-pura sedih. Atulya memberinya satu kesempatan terakhir. Ia pikir mungkin kali ini semuanya akan lebih baik. Mungkin pria itu telah berubah. Bagaimanapun, mereka sudah punya seorang anak, dan ia ingin menjaga masa depan putrinya. Namun kenyataannya lain. Ia tidak berubah sama sekali. Ia hanya berpura-pura agar bisa membawa Atulya kembali. Ingatlah hal ini. Jika seseorang sudah jatuh sejauh itu, menjadi begitu kejam, begitu kasar, maka orang seperti itu hampir tidak mungkin berubah. Dari video dan pesan suara, terlihat jelas bahwa Satis menjadi beringas ketika mabuk. Ia berteriak, merusak barang, mengancam, dan setiap kali hal itu terjadi, Atulya merekamnya dan mengirimkannya ke keluarganya. Dalam beberapa video, ia bahkan menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Semua itu membuktikan bahwa ini bukan masalah kecil. Ini adalah tingkat penyiksaan mental yang sangat berbahaya. Ketika Satis diinterogasi tentang hal itu, ia hanya berkata, "Ya, video-video itu benar, tapi aku melakukan semua itu karena aku mencintainya." Menurutnya, semua pelecehan, semua kekerasan, semua ancaman, semuanya adalah tanda cinta. Ia berkata, ia tidak mungkin menyakitinya karena ia mencintai Atulya terlalu dalam. Ia bahkan mulai menuduh bahwa mungkin ada orang lain yang terlibat. Ia mencoba berperilaku seolah ia sama sekali tidak bersalah. Namun kebenarannya berkata lain. Atulya bukan tipe orang yang akan mengakhiri hidupnya sendiri, bahkan tidak dalam situasi terburuk sekalipun. Lalu bagaimana mungkin
Atulia yang semalam masih berbicara dengan ceria dengan ibu dan kakaknya hingga pukul 23:30 malam ditemukan tidak bernyawa keesokan paginya. Hal inilah yang membuat keluarga semakin curiga. Tak lama setelah kembali dari Sharjah, Shathish ditangkap di Bandara Thiruvananthapuram. Beritanya menyebar cepat. Polisi Kerala telah membuat laporan resmi dan orang tua Atulia telah mendaftarkan kasus terhadapnya. Namun hanya dalam beberapa minggu, situasinya berubah lagi. Pengadilan memberikan pembebasan dengan jaminan kepada Shathish dengan syarat ketat. Ia harus bekerja sama dengan penyelidikan dan menyerahkan paspornya. Momen itulah yang mengejutkan semua orang. Pria yang memiliki begitu banyak tuduhan dan begitu banyak bukti terhadap dirinya, tiba-tiba bebas, hidup seperti biasa. Kasus ini masih berjalan. Pengadilan membutuhkan bukti yang lebih kuat untuk memastikan apakah benar Shathish yang mengakhiri hidup Atulia atau tidak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shathish memukulinya, menghabisi nyawanya, lalu berpura-pura seolah semua ini adalah kejutan baginya? Pada akhirnya, kasus ini meninggalkan satu kenyataan pahit. Ada pertanyaan yang belum terjawab dan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Semua orang berharap suatu hari nanti kebenaran muncul secara jelas, bukan lewat spekulasi atau dugaan. Sampai saat itu tiba, peristiwa ini akan terus menjadi pengingat bahwa keadilan tidak selalu datang tepat waktu, tetapi tetap harus diperjuangkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.